Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA tentang gaya. Pokok materi kita pada hari ini yang pertama yaitu pengaruh gaya terhadap benda, dan yang kedua ada macam-macam gaya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Ketika kalian mendorong atau menarik sebuah benda, hal ini berarti kalian memberikan gaya. Dorongan atau tarikan pada benda dapat mempengaruhi benda. Pengaruhnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya merubah bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat. Misalnya, saat kita membuat bentuk-bentuk dari plastisin, berarti itu kita memberikan gaya terhadap plastisin. Jadi plastisin dapat berubah bentuk. Yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya, meja akan berpindah tempat ketika didorong, dan gerobak akan bergerak ketika ditarik sapi. Pengaruh yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam, bergerak yang lebih cepat, atau berubah arah. Gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil terlontar. Yang kedua yaitu besar kecilnya gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contohnya, sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan berbatu. Pengaruh yang keempat yaitu gaya di dalam air. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Berikut hal-hal yang mungkin terjadi karena ada gaya angkat oleh air. Yang pertama yaitu benda mengapung. Benda dikatakan mengapung jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Misalnya, kapal laut. Kapal laut dapat mengapung di permukaan laut karena kapal laut dibuat berongga, sehingga gaya angkat air lebih besar dari gaya berat benda. Yang kedua yaitu benda melayang. Benda dikatakan melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Yang ketiga yaitu benda tenggelam. Benda dapat dikatakan tenggelam apabila jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Materi selanjutnya yaitu macam-macam gaya. Contoh gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Kita bahas satu-satu ya, kita mulai dari gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat apabila gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek akan dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Nah, sekarang manfaat gaya gesek. Nah, selanjutnya manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika berjalan, kita tidak akan tergelincir karena adanya gaya gesek. Sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Alas sepatu yang dibuat beralur akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar, sehingga kita tidak mudah jatuh, dan alas sepatu sepak bola yang diberi pool untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan, sehingga pemain sepak bola tidak mudah tergelincir.
Yang kedua yaitu gaya gesek dimanfaatkan saat kita mengerem sepeda. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga akan menghambat perputaran roda. Yang ketiga yaitu permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Nah, sekarang kerugian akibat gaya gesek. Pertama, akan menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya, gerakan benda jadi terhambat. Misalnya, benda yang didorong di lantai kasar akan lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Yang kedua, gaya gesek akan mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal ini disebut benda mengalami aus. Contoh benda yang aus adalah ban sepeda yang permukaannya semakin halus. Kerugian akibat gaya gesek dapat dikurangi dengan memperkecil gaya gesek. Sekarang kita memasuki gaya yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasinya akan semakin besar. Nah, sekarang kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Apa itu magnetis? Magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Kemudian, apa itu non-magnetis? Non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagian kutub magnet memiliki kekuatan paling kuat, sedangkan bagian tengah memiliki gaya magnet paling lemah. Contoh penerapan gaya magnet misalnya pada kompas. Kompas digunakan untuk menunjukkan arah. Contoh penerapan gaya magnet yang lain yaitu digunakan untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Dalam transportasi, gaya magnet dimanfaatkan untuk menggerakkan kereta Macaulay atau magnetic levitation. Kemudian, kita masuk ke gaya yang keempat, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk bermain, contohnya bermain tarik tambang seperti gambar di samping, menulis, berjalan, dan membawa barang. Selanjutnya, kita masuk ke gaya yang kelima, yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mempunyai muatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Baliknya, benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Contoh listrik statis yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Penggaris plastik yang telah digosokkan dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik seperti gambar di samping. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.